Dan juga Ya. dan juga gini, kalau misalnya kita hina dalam hal kekayaan, tapi kita dengan hina dalam hal pengetahuan. Nah, karena ada seorang balas dendam terbaik itu adalah dengan prestasi. Welcome to Berkutu Reports Nuansa. 3, 2, 1, let's go! Halo Berkuterian, balik lagi sama Berkuter Pots Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Apa kabar nih Berkuterian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, sekarang kita udah kedatangan siapa nih Bu Mei? Kita kali ini sudah kedatangan bintang tamu mahasiswa masih muda, kece, bener, betul, berprestasi banget. Oke, siapakah? Langsung disapa aja. Oke, selamat datang di Berkuter Pots Nuansa. Selamat datang. Oke, boleh disapa dulu berkuteriannya? Sama dulu ya. Iya dong. Halo, penonton setia ya, nanti penonton setia Berkuter Pots Nuansa. Ya, berkuterian. Berkuterian. Halo, selamat pagi ya. Kalau sekarang selamat pagi. Kenalan dulu, Selamat siang. kenalan? Iya dong. Oh, kenalan dulu. Kenalan dulu siapa gitu ya? Karena kan Sebenarnya emang udah famous orang-orangnya. kalau berkuterian yang Udah pasti tahu pasti tahu. Tapi udah Abdul Berkuterian Karena kan penonton kita kan banyak. Jadi dia baru ya. Mungkin yang belum kenal gitu supaya kenal gitu. Oke, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Center. Sebenarnya nama saya Taufik Rahman dari program studi teknik mesin. Saya semester 4. Teknik mesin ya. Slogannya Slogannya Mesin. Mesin. Parah-parah nih Bang Opik teh. Aslinya orang Sagara, Jambi. Oh, Tapi Jambi. sekarang tinggal di Karamat di Sekali. kota ya, kota Sukabumi berarti. Beralih ke kota ya. Ya, boleh kota ya. Oke. Next. Oh, udah ya. Udah. Oh, Belum. siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teddy Mulyadi. Saya dari program studi hukum. Hukum banget. Ya, hukum. Gimana hukum? Oh, Libertas Veritas Justitia. Saya semester 4. Saya asli Sukabumi sih, cuman daerah kota juga. Jadi Oh, suka ada orang kota asli ya. Tidak ada transisi. Tidak ada transisi guys. Lahir dari sana. Oke nih, kan tema kita pada hari ini itu yaitu Jati diri sebagai acuan prestasi. Berbicara mengenai jati diri prestasi itu ada kaitannya dong. Apa kan? Kan kalau orang nggak punya jati diri gimana dia bisa berprestasi? benar-benar. Jati diri abang-abang di sini akan jati diri. Tapi sebenarnya pertanyakan dulu, kita itu punya jati diri atau enggak? Kan udah jelas ya berprestasi Pasti adanya jati diri. Ini tuh apa sih? Kalau gak punya jati diri mah intinya kita gak akan pernah bisa sampai ada di titik ini lah. Kalau kita tidak, pada dasarnya kalau kita tidak memiliki jati diri itu, karena memang atas jati diri yang memang berkemajuan dan tentunya kita berusaha untuk mengembangkan jati diri tersebut sampai akhirnya takdir mengatakan kita harus sampai di titik ini, karena jati diri itu sebetulnya pencapaian apa yang sudah kita raih saat ini merupakan hasil dari perjuangan lelah, tentunya perjuangan lelah yang telah kita lewati. pengembangan jati diri gitu ya, maksudnya sebuah prestasi. Nah, kalau lu tahu cara kita menggali jati diri itu seperti apa sih? Menurut saya cara menggali jati diri itu pertama ya kita harus mencari tahu yang sebelumnya kita tidak tahu. Soalnya untuk selevel tingkat mahasiswa kita tidak harus disuapin oleh siapapun gitu kan, karena kita pada hakikatnya mahasiswa itu sudah ya intinya umurnya sudah dewasa gitu kan dan tidak tahu. Nah, dalam artian kita sudah tahu sebelumnya tidak tahu, maka kita akan terus mencari apa yang belum sebelumnya kita tidak diketahui. Nah, terus kalau misalnya potensi kita itu tidak tahu ya, tidak tahu, tapi kita harus mencoba dulu dalam beberapa ilmu, misalnya ilmu ekonomi, teknik atau sosial gitu kan, atau hukum juga. Nah, itu bisa kita cari tahu keilmuannya.
Nah, kalau misalnya dalam hal pembelajaran itu nyaman, saya nyaman di teknik, ya berarti itu posisi saya di teknik. Passionnya di sana ya. Karena memang sebetulnya tanpa kita mencoba, dari mana kita bisa mengetahui bahwa potensial minat dan bakat kita di situ. Contoh histori saya dulu sering mengikuti lomba yang saya merasa kalau saya nggak juara di situ, saya berarti nggak passion di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila saya menginginkan potensial yang baru nih dalam diri saya, maka saya harus latihan fokus di bidang itu. Karena pada dasarnya yang namanya minat dan bakat, contohnya hal-hal yang barusan minat itu adalah ketika kita mengikuti suatu kompetensi tetapi kita tidak menjuarai dan kita punya ambisi ingin juara lagi di bidang itu, nah itu minat kita berarti tinggi. Nah, sedangkan yang namanya bakat itu ketika kita mengikuti suatu kompetensi itu dan sudah menghasilkan pencapaian maksimal, itulah bakat kita di situ. Jadi udah dari sananya istilahnya gitu ya. Ya, seperti itu. Makanya kalau minat dan bakat itu saling berkesinambungan untuk mencapai prestasi yang mana kemajuan dari kita sendiri seperti itu sih. Terus kan kadang orang-orang itu ya banyak lah ya di luar sana, mereka itu kayak insecure gitu kan, kayak gak percaya diri gitu kan. Kita aja gitu ya, suka insecure. Kadang ya seperti itu gimana sih supaya kita bisa menumbuhkan atau meningkatkan rasa percaya diri dalam diri? Karena kan aku ngeliat abang-abang muda ini pede banget, pedenya udah tingkat, udah level lah. Gimana nih? Tapi jatuh malunya di dalam hal yang Gimana tuh cara menumbuhkan? Ya silakan yang nggak punya malu pengen saya. Ada motor yang punya paling percaya diri. Dia. Jadi dia lebih percaya diri ya. Iya. Tentunya dengan adanya sikap percaya diri dalam diri kita sendiri itu tentunya kita harus memiliki rasa keberanian terlebih dahulu. Berani dulu. Berani dan ambisi sih ya. Kita berani dan berambisi, tentunya kita akan percaya diri. Contohnya seperti selemah apapun atau seminim apapun kemampuan kita, tapi kita memiliki keberanian dan ambisi. Berani saya harus berani mencoba. Ambisi saya harus menjuarai prestasi tersebut atau kompetisi tersebut, sehingga kita percaya diri, gitu kan? Kayak kemarin yang Pilpres kan, itu udah pede gak sih? Awalnya sebelum mengikuti kompetisi udah pede gak? Dikatakan sangat percaya diri. Bener kan? Kayak bilang tapi dulu dong selamat ya. Ini sahabat saya juga ya, kebetulan sahabat saya juga, dan memang ketika kemarin ya berjalan ketika tahu jalan satu jalan dua, yang ada kita udah kayak nggak pernah sih sahabat gitu loh, udah lah gitu, saling mendukung, saling mendorong. Karena tahun sebelumnya waktu World Debat Competition 2020 saya nggak satu ini kalau tiga masih gitu. Nah, kalian itu percaya diri gitu. Kuncinya adalah percaya diri. Landasan dasar itu kita harus berani, berambisi sehingga kita punya rasa percaya diri. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa sih kenapa misalnya mahasiswa itu banyak insecure gitu. Nah, insecure. Sekarang bahasanya itu insecure sih. Tidak percaya diri kan terhadap potensi dia masing-masing gitu kan, dari dia gitu kan. Jadi pada dasarnya kita seseorang itu bisa selaku mahasiswa ya, selaku mahasiswa itu pasti ada namanya dalam hati kecil ya, dalam lubuk hati kecil. Saya juga sama tidak percaya diri gitu kan, dalam lubuk hati kecil. Tapi dalam ya seperti prestasi gitu kan, saat kemarin juga pada saat Pilpres gitu kan, Pilpres ya, Pilpres itu ada ya sedikit lah Satu titik gitu ya. bahwa kita itu misalnya saya masih baru di sini kan, itu yang membuat kita insecure gitu. Ada ya, lihat orang lain tuh siap banget. Iya, saya menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Saya bahasa Inggris juga. Kurang percaya diri kan dari bahasa. Cuma memang punya ambisi itu ya. Itu hal yang manusiawi juga kan. Orang punya rasa insecure. Ya itu lah, iya itu. Tapi harus jadi jangan semuanya insecure gitu. Tapi kita yakini di sini kita kurang. Tapi di sisi lain kita pede nih. Iya, kunci mengobati rasa ketidakpercayaan diri yang kita itu adalah ambisi tadi. Dan juga mempunyai sahabat-sahabat dekat yang memotivasi. Salah kita berarti
banyak, mereka banyak ya. Ya. Ya maksudnya kan pas di film Mapres kemarin kan saling berkompetisi. Selesai itu kayak saling memotivasi juga. saling memotivasi, dan ketika hasil juara kemarin sudah keluar, akhirnya nggak saling kasih, Iya. bangga banget, bangga pada diri Sampai sendiri. balik kita kan. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mempunyai sahabat-sahabat yang memotivasi, kalau misalnya kita dalam kondisi yang down gitu kan, down dalam kan insecure itu pasti kalau misalnya insecure berlebihan itu akan mengurangi percaya diri dan Iya, akan iya. dia itu gak akan beraktivitas ya kan, aktivitas karena ya pada dasarnya kalau misalnya udah down itu paling dia jadi introvert gitu kan. Nah, dia di rumah. Nah, dengan adanya Sahabat. keluarga yang motivasi, ya dalam artian sahabat itu kan sudah mempunyai karismatik gitu kan. Ya. Kesimpulannya adalah saya bangga memiliki sahabat. Ada bahasa-bahasa kalau udah insecure banget, udah down di rumah, di tempat introvert, terus kan akhirnya jadi kaum perubahan. Bener gak? Nah, gimana sih cara mengatasi kemalasan gitu? Nah, ini yang diperoleh malah. Tapi gini, saya ya dia selalu menjaga saya sisi biasa. Tetapi memang saya punya kunci gitu ya. Senjata gitu ya. Senjata jitu untuk menghindari kemalasan adalah tentunya saya suka berhalusinasi. Halusinasi, tetapi Hal positif. ketika saya malas, manusiawi kan, memiliki rasa malas, ketika aduh tugas banyak, numpuk gitu di lem berdekatan gitu. Saya perlu 15 menit untuk halusinasi. Halusinasi itu perihal tentang masa depan dan cita-cita saya. Seperti itu. Ketika saya cukup berbaring seperti ini 15 menit, 1 tahun ke depan saya harus seperti ini. Setelah lulus kuliah, saya harus mencapai cita-citanya menjadi ini. Saya membayangkan wisuda didatangi oleh orang tua saya tersenyum, saya muluk, dan saya dipanggil menjadi mahasiswa terbaik dengan IPK tertinggi misal. Nah itu halusinasi saya seperti itu. Jadi bukan hal-hal Tujuan ya. nah, seperti itu. Ketika itu, wah ambis kita tumbuh lagi sehingga malas Itu tuh berawal dari diri sendiri juga. awal diri sendiri. Saya cuma 15 menit itu untuk halusinasi sambil rebahan 15 menit sebelum beraktivitas ketika saya malas. Tetapi saya sangat bersyukur, terima kasih untuk diri sendiri ya, karena rasa malas itu lebih bisa juga gitu kan mengendalikan rasa malas. ya betul. Pokoknya berkat dari diri sendiri dan lingkungan. Tapi yang dapat simpulkan dari yang tadi ya berarti halunya kelangsungan gitu. Saya takutnya itu 1 hari dari pagi sampai sore. Takutnya nanti jadi OGJ. Tapi kalau menurut saya itu untuk menghindari kemalasan gitu, karena saya juga masih di dalam tahap malas. Maksudnya jadi untuk menghilangkan kemalasan itu pertama kita harus punya targeting. Target kita itu misalnya dalam semester ini ya kita harus mempunyai IP 4 gitu kepada diri sendiri, dan itu harus misalnya kalau dapat IP 4 kita ada namanya penghargaan untuk diri saya sendiri. Nah misalnya penghargaan diri sendiri misalnya seperti makan sendiri gitu. Jadi mengajarkan diri. Iya, karena penghargaan untuk diri sendiri itu perlu, penting banget. Jadi jangan dari orang lain terus. Iya, nggak bisa ya dari orang lain. Iya kan kita itu lebih banyak mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri sendiri. Nah, berarti kunci utamanya mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri itu paling penting. Karena emang kan ketika halusinasi yang tadi saya katakan itu kan faktor dari secara goib yang bukan goib sih, tidak terlihat. Yang terlihatnya saya itu suka punya catatan ketika saya mempunyai mimpi baru. Tentunya setiap langkah kaki kemanapun kaki saya melangkah, tentunya saya selalu menemukan hal baru. Tentunya impian dan cita-cita yang baru. Nah saya itu faktor yang memang terlihatnya itu di kamar itu suka tulis ada saya pasang catatan mimpi itu dari mulai saya salah satunya S2 saya harus masuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah kita harus masuk sana, terus kayak tahun ini IPK saya harus segini. Itu saya selalu catat dari mulai kecil sampai
sudah kebiasaan seperti itu ketika menjadi mahasiswa atau dari zaman sekolah? Dia umur 2 tahun harus belajar. Dia udah bisa. Jadi anak ajaib gitu. Ada bang Ovi ternyata ini ya. Dia paling tahu yang mana lagi bisa, tapi tidak seperti itu. Berarti teman tuh dari masa Iya. Enggak dari masa perkuliahan karena tentunya faktor berpikir kita itu menjadi salah satu pengaruh ketika kita selesai menjadi mahasiswa dan tentunya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang yang tepat di mana setiap perkumpulan di dalam pertemanan tersebut tidak hanya membahas hal yang tidak penting, tentunya membahas tentang organisasi, bagaimana kita ke depannya, misi kita masing-masing, sehingga ketika saya memiliki catatan di kamar sebelum tertidur, tentunya sebelum tidur kadang kayak oke, ini adalah salah satu banyak pencapaian besar yang sudah saya dapatkan dan belum bisa saya dapatkan. Oke nih Bang, apa definisi sukses menurut Ahmad Al-Ghazali? Nah, definisi. Ya. Tadi gini, nah tadi tergeser sedikit. Diri saya sendiri, diri saya pribadi, sukses itu tidak pantang menyerah. Jadi kalau misalnya kita dalam fase ingin menyerah dan kita dipaksa untuk tidak menyerah dan terus berjuang, itu kita udah sukses. Jadi nggak mesti banyak duit ya? Iya, gitu kan, nggak mesti banyak duit, nggak mesti banyak pacar gitu. Jomblo ya. Nggak ada. Oh nggak ada jomblo ya. Jadi sukses itu seperti menurut saya itu seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus mempunyai materi yang banyak atau mempunyai penggemar, fans yang banyak, gitu kan? Apa kita harus tanda tangan Bonus lah ya kalau kayak punya fans bonus ya. Tapi punya fans. Hah? Banyak dong. Ada sepatu. Anak Jadi gitu. Ya, jadi jadi gini, ya untuk menurut saya seperti itu. Tapi nggak tahu menurut. Berarti kalau pendapatnya seperti itu, apakah menurut Bang Ovi sendiri itu udah merasa bahwa Bang sukses itu sukses? Kalau saya sendiri, saya sudah sukses. Oh, sudah sukses. Karena dari menghindari kemalasan itu kita juga udah sukses. Ya, karena saya sudah sebelumnya ada fase di mana saya ingin menyerah gitu kan, saya ingin rebahan aja gitu kan. Saya iya kan itu fase kalau saya bilang gitu. Ya, tapi dalam hal itu banyak juga dorongan dari keluarga. Intinya saya membayangkan kalau misalnya keluarga saya itu kalau misalnya saya menyerah, orang tua saya seperti apa gitu. Nah, yang ingin saya lihat kalau misalnya nanti sukses itu tangisan kedua orang tua saya menangis karena kebahagiaan. enggak gitu. Berarti yang aku tangkap berarti sekarang udah merasa sukses. Memang untuk sukses yang lebih lagi itu ketika melihat kedua orang tua itu meneteskan air mata karena bahagia. Betul. Nah, kalau menurut Bang Teh, sukses. Jadi saya sepakat dengan apa yang Bisa gitu. Berdasarkan Enggak. Sendiri. Ya, saya bisa bukan yang bukan mencontek ya. ya bukan mencontek, saya sepakat intinya statement saudara itu menurut saya itu ya apa dari Saudara, itu kayak debat saudara. Takut itu berjasa. Jadi begini, sukses itu bagi saya itu ada tingkatan. Oh, ada tingkatan. Dan sukses itu ada tingkatan dari sukses itu adalah ketika kita telah berhasil mencapai sesuatu yang menjadi suatu target kita. Karena tentunya target itu bertahap. Ya. Target itu bertahap, tidak semuanya target itu harus kita raih di akhir. Tidak. Tentunya ada seperti target saya kemarin adalah misalnya yang 2020 juara debat ke-1 itu target. Nah, ketika saya berhasil mencapai hal tersebut, tentunya saya sudah sukses. Nah, itu. Kalau targetnya itu banyak, berarti tingkatan kesuksesannya juga banyak. Nah, tingkatan kesuksesan semakin banyak dan tentunya kesuksesan akan semakin besar. Semakin besar karena sukses itu tidak harus melulu tentang salah satu pencapaian yang kita rasakan dan abadi. Tidak, karena sukses itu saya katakan dari sekali lagi bertahap. Ketika kita sudah melaksanakan ini berhasil, itu sukses. Ya, tentunya dalam setiap kesuksesan kecil ada kesuksesan yang besar yang mana memang betul tadi sahabat saya katakan bahwa
ketika sudah melihat orang tua kita itu tersenyum, bahkan menangis atas pencapaian yang telah kita orang tua. Karena terus terang kalau bagi saya sendiri itu orang tua itu adalah salah satu faktor penting di mana saya melewati perjuangan yang sangat melelahkan yang sudah saya lalui. Dan jadi karena kesuksesan itu seperti itu ketika mampu melihat orang tua tertawa bahkan menangis melihat pencapaian terbesar yang sudah kita raih. Tentunya mereka akan menikmati hasil jerih payah yang telah kita perjuangkan mati-matian. Orang tua nggak tahu gitu seperti apa saya di kampus perjuangan saya, problem pendidikan saya di kampus itu cukup saya merasakan karena itu merupakan salah satu proses perjuangan yang terpenting adalah orang tua harus mendapatkan kesuksesan apa yang sudah saya raih. Ketika saya merasakan, ketika saya ayah, ibu, saya sudah meraih juara ini, saya berhasil mendapatkan ini. Itu adalah salah satu kesuksesan. Ini adalah kesuksesan kecil yang telah saya raih. Langkah awal lah gitu ya. Sehingga ayah ibu senang, bahagia itu belum. Iya, bukan berarti kita tidak memberikan lingkungan lain karena bagi saya adalah orang tua itu segalanya sih. Ya. Tanpa orang tua kita tidak akan pernah berada di titik ini. Jadi gini, kalau menurut saya tingkat kesuksesan itu seperti tadi yang dibicarakan, tapi gini, Dibicarakan siapa nih? Saya kan? Setuju juga kan? Itu udah belum saya. sampai kata dia ribet melulu ya. jadi itu menurut saya sukses itu kalau misalnya Anda atau misalnya saya ingin hasil yang lebih besar, maka yang saya lakukan itu adalah bukan hal yang mudah dan sulit. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin menjadi presiden. Amin. Enggak, tapi dia enggak pantas tadi mulai gitu. Enggak. Oh gini aja, karena dari sekarang nih ini presiden ini wakilnya. Nah kalau gagal Enggak bisa gitu. Sebenarnya kita kalau misalnya kita disatuin, kita kalau kerja itu enggak akan terhadap ke pemerintahan ya, tapi kita terhadap ke perkucingan. gimana padahal presidennya bukan presiden negara, presiden cinta. Dan saya tadi Sudah lanjutkan. Oke. Siap, sahabat. Oke, siap. Jadi kalau misalnya proses hasil yang lebih besar, karena hasil itu tidak akan jauh dari proses. Tapi kita kalau misalnya mau proses yang besar tapi mengikuti hal yang sulit gitu kan, kita juga harus mengikuti seperti tangga gitu. Ya seperti tahap 1, tahap 2. Kita kan nggak bisa dari tahap 1 ke tahap 10. Nah kita itu untuk sekarang untuk mencapai kesuksesan tersebut kita bertahap gitu kan. Tujuan yang besar itu sebenarnya bukan kita lolos ke Mapres, kan kita kuliah di universitas namanya S3 S2-nya gitu kan. Dan misalnya S3-nya itu kuliah di luar negeri gitu. Tapi itu hanya step-step aja. Kata saya tingkatan. Step-stepnya aja. Tapi untuk tujuan yang terakhir itu Goalnya. goalnya itu jadi goalnya itu sama seperti tadi yang terakhir. Kan? Setuju juga. Akur. Nah itu jadi Apa tuh? goalnya itu lebih ke orang tua sih gitu kan, karena untuk saat ini gitu kan kita itu lahir dari keluarga yang menengah ke bawah, bisa dilihat gitu kan, kita itu belum sultan gitu kan. Nah gitu. Nah jadi untuk saat ini tugas saya karena saya anak pertama dan ini yang terakhir. Oh gitu? Enggak. Nah jadi untuk tugas saya anak pertama itu jadi lebih ke membuka jalan untuk adik saya dan juga untuk meningkatkan derajat orang tua saya. Benar banget. Derajat sih. Derajat. Lahir dari orang tua, kita tumbuh besar, sukses lah gitu. Iya. Bagaimana sesuatu ketika kita hidup di dalam derajat yang sederhana, kita mampu menghasilkan suatu hal yang besar. Dan juga ya image keluarga itu dari anaknya sendiri loh. Kalau misalnya berhasil orang tua juga itu akan terbilang keluarganya. Yang berhasil lagi. Aku mau nanya nih, gimana nih misal nih kan kita berbicara ini tidak ada diskriminasi atau apapun ya. Misalnya kita kan terlahir dari keluarga menengah ke bawah, sedangkan ada juga yang terlahir
dari kalangan orang kaya lah istilahnya yang kayak gitu, itulah kayak kota nama. Terus sedangkan misalnya kita ini bergaul dengan yang anak-anak orang-orang yang kayak itu, nah kan berarti kualitas kita itu tidak diukur dengan kekayaan orang tua kita. Nah menurut abang-abang ini gimana sih gitu ketika kalian bertemu dengan teman-teman, misal ya kalau misalnya bertemu dengan teman-teman yang dari kalangan high kayak gitu, tetapi maaf ya, maksudnya kualitasnya itu kalian merasa itu agak di bawah kalian, itu gimana tuh menurut kalian? Nah tadi kembali lagi ke insecure. Nah gimana tuh? Misalkan Pernah nggak sih kayak rasa, aduh dia mana orang kayak gini? Tentunya saya sering bukan sering, bahkan teman-teman di luar saya banyak yang seperti itu. dan lingkungan juga Banyak di Pada umumnya, teman-teman saya di luar itu banyak sekali teman-teman yang memang derajat orang tua, aset keluarga itu lebih tinggi daripada saya gitu. Tapi memang saya sangat beruntung sekali gitu ketika saya ditemukan dengan orang-orang yang walaupun dia menengah ke atas, tetapi dia tetap welcome gitu, terus nggak bau-bau gitu, nggak bau sama orang yang memang nggak selevel sama dia gitu. kita pakai parfum. Ya maksudnya ya sih, saya salah. Emang banyak menemukan. Nah, bahkan circle saya juga pun ada yang seperti itu. Tetapi memang pembuktian terbesar yang saya rasakan ketika saya tidak mampu menyeimbangi kekayaan mereka, tetapi saya harus bisa menjadi pelengkap dari kualitas diri saya sendiri untuk mereka. Ya, ketika mereka itu unggul dengan aset dan kekayaannya, tetapi saya harus unggul dengan kualitas diri saya, sehingga memang saya kadang-kala membutuhkan mereka, begitu mereka membutuhkan saya, sehingga hubungan timbal balik sebagai bentuk pemenuhan interaksi sosial itu terpenuhi. Dan juga Ya. dan juga gini, kalau misalnya kita hina dalam hal kekayaan, kita dengan hina dalam hal pengetahuan. Nah, karena pada seorang balas dendam terbaik itu adalah dengan prestasi. Weh. Bagi orang yang menghina sih, kalau tidak ada yang kita sangat bersyukur karena telah menjadi manusia yang saling membutuhkan. Iya, tapi kita juga dalam artian tidak maksudnya tidak terlalu terkebutuhan misalnya Amerika ya? Amerika. Tidak terlalu bergantung pada mereka gitu kan, kita juga masih bisa hidup sendiri, mandiri gitu kan, tinggal di rumah sendiri gitu. Tapi ya kalau misalnya kita dibandingkan dengan tingkatannya seperti itu, ya kalau misalnya dalam hal pendidikan, ya dia itu menang dalam hal biaya. Nah, Menang biaya, tapi kita harus menang dalam hal kemampuan semua kita. Karena untuk kekayaan itu bisa berputar balik dari satu derajat dari kaya sama miskin. Tapi kalau misalnya kita punya pengetahuan, itu pengetahuan itu kita itu tidak akan lupa. dan tanpa disadari sebetulnya pengetahuan, kualitas, kemampuan itu merupakan suatu kekayaan yang yang belum tentu orang lain bisa dapatkan seperti kita. kan misalnya mereka itu kayaknya dari orang tua ya. Jadi kalau kita mah kan prestasi ya dia ada di otak kita kan. Itu kan hasilnya kan. Nah, berarti Dan targeting kita itu sebenarnya kalau misalnya kita sukses ceritanya gimana sukses itu, targetnya itu jangan sampai nanti anak kita itu merasakan seperti yang kita rasakan. benar. Padahal orang tua ya. Cukup kita aja merasakan kita lihat saya jangan. Benar banget ya. Jadi ya sampai anak saya, misalnya nanti anak saya itu bisa merasakan kita harus SPP nunggak gitu kan, atau uang jajan berkurang, malah makan juga harus mogok gitu. Misalnya kan itu kalau misalnya dalam artian kita Sama sulit itu aja sampai dan kita misalnya lebih ke misalnya ada fasilitas fasilitas yang kurang gitu kan, tidak memadai. Nah kalau misalnya nanti anak kita itu ya jangan seperti itu, tapi untuk mentalnya itu harus seperti kita yang Mental baja. seperti itu. strong gitu ya. Enggak baja itu sebenarnya Dah. Nanti kita bahas nanti. Oke nih, banyak banget ya ilmu yang udah kita dapet dari ceritanya. Nah terakhir motivasi buat para berputra yang setia itu seperti apa sih motivasinya untuk ini sangat pendidikan? motivator kalau saya motivator. Oh, siap. Gak kali berdua motivator. Iya kalau saya eksekutor.
berkutarian yang setia tentunya Setia dengan banget. nuansa ini. Termasuk ini ya. Tentunya saya mempunyai salah satu kalimat bahwa ketika kesederhanaan sudah selalu menepati janji untuk mencapai kebahagiaan, kenapa mesti kita mencari kemewahan? Karena dengan sederhana kita sudah cukup bahagia gitu. Karena sederhana itu selalu menepati janji-janji bahwa sederhana itu bisa, sederhana itu bisa, sederhana itu bisa. Ya. Atau kan yang mewah, Ya, gak akan puas gitu gak kan. akan puas gitu. Kenapa mesti gitu? Ketika sederhana sudah memberikan kebahagiaan, kenapa mesti kita mau yang puas seperti itu? Lalu motivasi yang lain ketika berkutarian semua untuk ingin menjadikan diri berkutarian menjadi sebagai mahasiswa yang berprestasi, tentunya tumbuhkan rasa percaya diri dengan dilandasi atas sikap keberanian, ambisi yang besar, lalu hilangkan hal-hal yang memang kalian anggap bahwa akan membuat rekan-rekan berkutarian itu insecure. Lalu pinter juga di dalam memilih circle pertemanan, persahabatan. Jadi jangan salah. Sangat berpengaruh. Ya, Tapi bukan berarti kita harus pilih-pilih ya. ya bukan berarti kita pilih ya, tapi kita aja. ya tentunya kita selaku mahasiswa tentunya harus bisa mencari pertemanan atau persahabatan itu yang memang membuat kita itu semakin maju. Dan juga memposisikan teman kita itu seperti apa. Seperti apa? Intinya hal-hal positif yang harus selalu kita dapatkan seperti itu. Untuk motivasi saya sih cukup simpel ya. Untuk berkutarian. Iya. Saya suka somek. Gitu. Jadi untuk berkutarian tolong terapkan juga, bukan tolong sih, saya Sama-sama lah ya. sama-sama saya Iya. juga perlu motivasi juga dari yang lain kan. Tapi dalam hidup saya itu yang motivasi yang saya ingin share kepada kalian itu harus menerapkan disiplin adalah napasku. Disiplin adalah nafasku. Jadi setiap kali napas, kalian tahu kan napas itu berapa detik? 3 detik sekali kan? Iya. Ya, pokoknya seperti itu lah, gitu kan. Jadi setiap kali napas, gitu, dalam hal setiap kali napas itu disiplin. Kalau misalnya disiplin, setiap targeting, gitu kan, setiap tujuan yang akan kita capai itu pasti akan berhasil. Betul. Karena kalau misalnya kita disiplin, misalnya contoh seperti ini, kita dalam ada targeting yang akan kita capai, tapi di dalam mencapai targeting tersebut itu tidak ada namanya keseriusan. Nah, gitu kan, tidak ada namanya keseriusan. Jadi nanti apa yang akan jadi target kita itu akan berantakan, tidak akan sesuai dengan yang kita capai. Tapi kalau misalnya disiplin itu dalam artian disiplin waktu, gitu. Dalam segala hal ya. Dalam segala hal, gitu kan. Disiplin apapun gitu kan. Nah, harus kita seperti itu. Cuma simpel gitu kan, tapi itu menjadi kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Tapi jangan melewati juga kalau disiplin dalam hal ibadah juga gitu kan. Nah, ibadah disiplin tepat. Kan dalam agama juga salat tepat waktu gitu kan. Karena itu Salat dalam Nah, jadi kalau menurut saya tadi yang seperti saya bilang ya, bahwa disiplin itu harus didalamkan di dalam jiwa. ditanamkan di dalam jiwa, didalamkan di dalam Gak usah sampai. Biar fokus itu. Pak Belit. Musik kok masih Kan itu ya kan. Kasihan. Jadi ditanamkan di dalam jiwa itu harus lah kan. Bukan berarti kita itu harus terus berdisiplin, tapi kita juga harus fleksibel orangnya gitu kan. Dan kita harus mempunyai pendirian yang tinggi. Contohnya seperti dalam hal tadi kita memilih lingkungan sahabat atau apa gitu kan. Dan juga bukan berarti anti terhadap yang tidak baik buat kita. Ya, tapi kita juga ada kok misalnya Ada kalanya kita juga menempatkan. Saya kalau misalnya orangnya circle-nya itu seperti itu ya saya berperilaku seperti itu. Nah, bukan berarti kalau misalnya menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan. Kayak bungo. nah ya Bungo. ya saya nggak terus. Seperti itu. Terus emang apa? Satu lagi keinget. Untuk berkutarian jangan anti dengan tuntutan. Jangan anti dengan tuntutan selagi tuntutan itu baik. Betul. Kita selaku mahasiswa tentunya bisa Kayak menggunakan. mahasiswa yang beasiswa banyak banget tuntutannya. Jangan anti karena bagi saya tuntutan tersebut untuk kemajuan diri saya. Kenapa mesti gitu saya menghindari Dan kalau saya itu sebelum ada tuntutan itu saya akan proses seperti itu. Nah betul. Ya, contohnya seperti sendiri Benar, ya. sendiri. Tuntutan lain. contohnya sekarang
ada SKPI gitu. Nah sebenarnya sebelum ada SKPI tersebut saya juga mau seperti itu. Jadi jangan, kenapa sih non kamu sering itu? Nah tapi dalam enggak, itu kan curhat saya sendiri. Nah jadi rumah sendiri. Tapi dalam artian itu kan menjadi penunjang kita. Kalau misalnya kita tidak ada namanya sertifikasi, kita tidak akan tahu keahlian kita itu apa. Intinya jangan anti dan tuntutan, selagi tuntutan itu baik. Dan jangan selalu menuntut. Ya, siap. Apa ya? Oke, Berkuterian, kali ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi, terus udah kenal juga nih dengan abang-abang kece, tapi sebetulnya humoris banget ya, sama-sama. Mungkin di luar kamera ini jauh lebih humoris dan lebih heboh Enggak banget. sih, kalau di dalam kamera kadang judes kita tuh, bercanda judes. Biasa awal ya, biasa kan jadi image, biar berkarisma, biar berwibawa. Karena kita jangan terlalu mengungkapkan sifat kita terhadap orang yang baru kita kenal. Karena belum tentu dia itu suka terhadap sifat kita. Nah, betul. Karena tadi awalan ya, seenggaknya kan image-nya itu kalau yang pertama kali ketemu tuh harus dijaga lah. Jangan sampai kita belum kenal dia udah sok asik. Oke nih, berarti untuk menggapai prestasi itu perlu kepercayaan diri dan menggali jati diri, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang lain? Ya pokoknya disiplin penting banget. Betul. Ya seperti itu. Oke, berarti kita udah selesai nih bincang-bincangnya. Kalau Udah selesai ya? kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti ini, kita udah mau berakhir. Tunggu nanti di part 2. Jangan lupa untuk komen ya. Mungkin pasti nih kalau banyak yang nonton nih di sini pasti banyak yang komen, apalagi udah kenal sama abang-abang ini kan. Keren banget sih pokoknya ini. Kalau misalnya ada masalah soal dia komen di sana. Ini IG-nya dong, IG-nya kali aja nanti ada yang follow biar followersnya naik. Sini dulu Zah. Berkriterian Ya. untuk mendekatkan ya. Yang jauh mendekat, yang dekat semakin melampau. Bisa di follow IG saya Teddy Mulya underscore, itu TEDI MUL ya underscore, biasa Teddy Mulya underscore. Bilang aja kalau mau fallback gitu. Nanti biar saya fallback. Di DM. Tapi untuk saya itu bukan yang jauh mendekat sih, tapi kita itu selama sejadi manusia gitu kan, kita harus memperbaiki tali silaturahmi gitu. Untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan teman banyak, rezeki banyak, uang. Ya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Iya kan? Realistis. Betul. Itu follow saya ya, kalau nggak Ya. IG-nya misalnya di sini ya, Taufik underscore MECH. mesin banget, mix. Mechanical. Nah itu jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan perihal apapun gitu kan, perihal Teknik. bukan ya teknik juga bisa, tapi bisa juga dalam artian bang seperti apa sih kehidupan abang sehari-hari Perbucinan boleh? kayak gitu. Perbucinan itu ada. Enggak, saya gagal terus. Jadi tidak menerima. Tidak menerima. Saya langsung nikah. Tapi bohong. Heboh pokoknya. Ya makasih banget Bang Teddy, Ya. Pak Opi udah nyempetin hadir kan. Terima kasih juga buat investment saya. Karena makin hari, makin minggu ya, makin pekan ya, makin pekan kayaknya selalu makin. Makan sambil dulu ya. Iya. Minggu kan hari. Terus sampai akhir. Oke, pasti. Bentar. Apa? Saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mendoakan. Ya, apa? Gimana? Semoga ya. Kita amin juga. Apa? Semoga jurnalis nuansa dan Podcast ya. di sini semakin lebih banyak yang termotivasi. Amin. Konten-kontennya bermanfaat. Nah, kalau misalnya bermanfaat, otomatis di yang ada hadir di sini juga, misalnya seperti presenter atau yang lainnya, itu bisa mendapatkan pahalanya. Tapi apakah konten kita kali ini bermanfaat? Bermanfaat. Mengenai ke audiens bukan yang Terima kasih. terima kasih. Akhir, Kita jago ya, kita jago nih. Gimana jadulnya? Coba gimana? Diajarin dulu. Ya, jadi dulu. Kalau aku bilang berkutar pas nuansa,
berkomunikasi untuk terkoneksi. Gimana? Boleh dicoba Kak? Ya. Berputar pot nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Yang benar kan ya. Sebagai penutup ya. Ya, kamu